Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma pengelolaan nilai via pointer. Yang pertama mulai, yang kedua input jumlah mahasiswa buka kurung n tutup kurung. 3 lokasi memori. Buat array mahasiswa menggunakan pointer MAS sama dengan alokasi memori sebanyak n. 4. Input data mahasiswa untuk i sama dengan 0. Sampai n dikurang 1 lakukan input name, input nama, input nilai. Selama nilai 0 lebih kecil atau nilai 100 lebih besar, tampilkan pesan nilai tidak valid. Input ulang nilai. 5. Tampilkan data awal untuk i sama dengan 0 sampai n dikurang 1. Tampilkan name, nama, nilai, alamat memori nilai. Sama dengan dan MAS indeks i nilai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan dari nomor 6 sampai selanjutnya. 6. Ubah nilai mahasiswa atau menggunakan pointer. Input cari name, set ditemukan sama dengan false. Untuk i sama dengan 0 sampai n dikurang 1. Lakukan. Jika MHS indeks i kali name sama dengan cari name, maka ditemukan sama dengan true. Buat pointer ke nilai. Pointer nilai sama dengan alamat MHS indeks i dikali nilai. Tampilkan nilai lama pointer nilai. Input nilai baru. Selama nilai lebih kecil dari 0 atau nilai lebih besar dari 100, tampilkan pesan nilai tidak valid. Input ulang, simpan nilai baru ke pointer nilai. Jika ditemukan false, ditampilkan name tidak ditemukan. Yang ketujuh, tampilkan data akhir. Untuk i sama dengan 0 sampai n dikurang 1, tampilkan name, nama, nilai, atau yang sudah diperbarui. Alamat memori nilai. Yang kedelapan, hapus memori, bebaskan memori array pointer. Yang kesembilan selesai. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini kami akan menggambar flowchart pengolahan nilai via pointer. Baik, di sini kami akan membuat pseudocode pengelolaan nilai via pointer. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membuat kode pemrograman untuk pengelolaan nilai melalui pointer. Baik, teman-teman, di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Karena untuk memulai PHP, seperti biasa, kita harus buat ini. Ini sebagai permulaan untuk menulis kode pemrograman PHP. Dan kita akhiri dengan ini. Tanda tanya dan tutup kurung. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita beri dulu judulnya, yaitu pengolahan nilai via pointer. Jangan lupa untuk titik koma. Pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan inputannya, teman-teman. Inputan jumlah mahasiswa. Oke, langsung aja. Kita buat dulu untuk menampilkan kalimat, kita pakai echo. Kita masukkan jumlah mahasiswa. Titik koma. Baru kita buat inputannya, yaitu kita buat pakai tanda mata uang, tanda dolar gitu, teman-teman.
kita buat n sama dengan, nah sini kita tulis int terus int atau integer dan fget lalu stdin. Nah ini udah pernah saya jelaskan ya teman-teman di video sebelumnya, kenapa ini, kenapa itu. Oke, bisa dicek aja teman-teman. Ini maksudnya itu integer, terus ini untuk kode penyambungnya untuk sebagai penanda untuk komputer bisa baca inputan. Baru kita buat validasi agar yang dimasukkan itu angkanya harus 0, nggak boleh 0, harus di atas 0 gitu teman-teman. Jadi if n lebih kecil sama dengan 0, maka komputer akan apa gitu. Kita pakai kurung kurawal, di tengah-tengahnya enter. Nah habis itu kita masukin kalimat. Nah, kan kalau salah ya kita kasih peringatan kalau yang dimasukkan itu salah nilainya. Angka, misalnya gini, angka harus di atas 0. Habis itu apa kodenya, ngapain? Exit program. Jadi artinya program itu dihentikan atau dikeluarkan. Ya, coba. Oh ya, lupa. Titik komanya teman-teman. Oke, udah nih teman-teman. Udah bisa. Nah, tapi karena tuh apa aman, kita buat /n. Oke, udah bisa gini teman-teman. Boleh tambahin lagi. Supaya ada spasi di tengahnya. Nah, ini teman-teman. Dua. Bikin satu aja. Oke, udah. Nah, baru kita lanjut. Oh, ini udah bisa teman-teman. Ini aku kasih tunjuk nih. Nah, France. Bisa. Oke. Baru kita lanjut untuk buat tempat penyimpanan NIM, nama, dan nilai. Kita taruh itu semua ke array. Jadi kita deklarasikan dulu ya. Ini tempat penyimpanan data. Atau array. Nah, kita deklarasikan dulu arraynya sama indeksnya. Begini. Nah, teman-teman. Nah, di sini kita kosongin. Kenapa? Yaitu sebagai tempat nanti untuk data-data yang akan kita masukin di sini, biar bisa ada ke sini dia. Biar masuk ke sini, teman-teman. Nah, ini jadi tempat penyimpanan data-data nanti pas kita masuk dari sini. Gitu, teman-teman. Ya, kita udah, pertama kita harus deklarasikan dulu. Setelah udah deklarasikan, kita buat inputan nama, NIM, sama nilai. Nah, di sini kita buatnya. Oke teman-teman ya, ini kalau ini untuk komentar, nanti kalau kita runin ini nggak bakal muncul di output.
Ini sebagai komentar supaya kita tahu kode di bawah ini untuk apa. Tuh teman-teman. Ya. Untuk bisa menginput banyak nama, kita pakai for loop atau perulangan. Kita masukin dulu parameternya. Itulah i sama dengan 0, 1, terus i itu harus lebih kecil dari n. Kemudian i plus plus, artinya i dideklarasikan jadi 0 dulu. Nah, batas perulangannya itu sampai kurang dari n. Kemudian setiap perulangan itu ditambah 1. Plus plus itu artinya ditambah 1. Tuh. Ya, habis itu kurung berawal, jangan lupa ini tempat kode untuk for loop. Kita di tengah-tengahnya enter. Baru kita masukin kode untuk for loop. Echo. Kita tampilin kalimat. Biar ada spasi gitu kan. Ini masukkan data mahasiswa ke. Dilanjutin dengan ini teman-teman. I ditambah 1. Ya. Nah, ini artinya masukkan data ke mahasiswa ke. Ini apa, Bang? Nah, ini supaya setiap perulangan nanti tambah dia, jadi masukkan data mahasiswa ke 1. Nanti untuk mahasiswa yang kedua nanti ke 2. Terus dan seterusnya, gitu teman. Jadi lebih dinamis. Jadi pertama yang kita masukkan itu adalah nama. Kita buat dulu echo nama. Jangan lupa titik koma. Enter. Baru kita buat inputannya sama kayak sebelumnya, yang ini. Tapi kita ambil yang ini aja. Karena nama itu kan merupakan string, bukan integer atau apapun itu angka. Ya. Jangan lupa titik koma. Nah, teman-teman jangan lupa ini ada pakai indeks ya. Nah, artinya nanti setiap nama yang kita masukin itu kesimpan ke sini. Tuh teman-teman. Jangan lupa pakai indeks, ini namanya indeks. Ya, setelah nama kita masukin name. Koma. Baru kita buat inputan dari name. Jangan lupa pakai indeks. Nah, untuk name ini merupakan angka, mari kita pakai ini integer. Nah, titik koma. Baru untuk yang masukkan nilai dia agak spesial teman-teman. Kita pakai do while loop. Artinya jalankan kode minimal sekali, terus dicek apakah perlu diulang atau enggak. Nah, kok nilai titik koma. Nah, teman-teman di sini kita nggak pakai variabel nilai, kita pakai yang
temporary aja, temporary nilai. Kenapa temporary nilai? Karena kan nanti nilainya ada banyak. Nah, jadi untuk bisa kesimpan ke sini, ke indeks, kita nggak boleh samain sama ini. Artinya kalau kita pakai ini, berarti nanti semua nilai yang kita masukin nanti sama. Jadi ada errornya gitu teman-teman. Jadi kita pakai variabel yang berbeda dengan yang ini. Jadi kita pakai temporary nilai aja ya, nilai sementara gitu. Ya, baru kita masukkan ini. Tapi di sini kita ubah jadi float. Kalau float ini dia lebih istimewa karena kita bisa masukin angka selain angka bulat, jadi bisa angka desimal juga bisa teman-teman. Itu koma. Nah, di sini kita buat validasi nih kalau nilainya itu lebih kecil dari 0 sama lebih besar dari 100. Jadi kita batasin nilai yang dimasukin itu harus antara 1 sampai 100. Nah, sini kita buat percabangannya. Tem nilai lebih kecil 0 atau ini atau ya teman-teman, atau tem nilai itu lebih besar dari 100. Buka kurung kerawal. Ini kode untuk percabangan if. Nah, echo kita kasih peringatan nilai harus di antara gini deh panjang, nilai tidak valid ini aja. Harus 1 sampai 100. Titik koma. Ya. Ini tidak valid, harus 1 sampai 100. Ulangi. Terus kasih spasi biar enak dilihat teman-teman. Nah, ini dia untuk kode while-nya ini sama gitu kayak begini. Jangan lupa titik koma. Terus udah habis itu kita masukin nilai seri di sini harusnya sorry teman-teman, pencet. Sorry teman-teman. Oke. Tem nilai. Nah, udah. Oke, kita coba. Ada yang error. Sorry teman-teman, ini salah letak.
Ini harusnya di sini. Karena kalau di sini dia artinya masih ada di dalam kode ini. Kalau itu ya lupa. Nah, baru sini untuk hanya tunggu. Dah, ini harusnya bisa nih. Sebentar, kok masukkan isi ya? Agak ngalah teman-teman, sorry. Oh ya, ini nggak perlu lagi teman-teman. Nah, aku lupa. Harusnya bisa. Seharusnya bisa. Nah ya teman-teman. Nah ini baru bisa. Senang dulu. Nah, sekarang yang begini. Siap. Oh iya. Aduh, sorry teman-teman. Sorry sini nggak ada. Oke, udah bisa ya teman-teman. NIM, masuk nilai. Tuh udah sampai 2 kali teman-teman bisa tuh. Oke, berhasil teman-teman. Tapi aku ingin dulu biar sedikit bagus. Oke, udah. Ini kita buat huruf besar harusnya. Oke. Udah, saya teman-teman. Udah, habis itu kita lanjut. Ini buatan nama. Ini mainnya begini teman-teman. Udah berhasil. Kita lanjut buat update nilai. Nah, di sini kita pakai pointernya. Kita buat dulu kalimatnya. Update nilai. Jangan lupa titik koma. Ya, ini taruh di sini. Taruh lagi di sini biar ada spasinya. Update nilai. Kita buat ini dah. Ada nilai yang ingin diperbarui, tanda tanya. Ketik aja no jika tidak. Oke. Nah, ya teman-teman. Masukkan NIM mahasiswa titik koma. Nah, di sini kita buat NIM target. Artinya NIM target untuk kita masukin inputan untuk masukin NIM mahasiswa yang mau kita cari. Ini NIM target, ini inputan dari sini teman-teman. Untuk inputan ini. Kemudian kita deklarasikan
Sebenarnya agak ngalek. Oke, kita deklarasikan IDX. Nah, di sini kita kasih -1. Ini apa artinya? Nanti aku jelaskan, teman-teman, karena nanti ada kode-kodenya yang bisa bantu jelasin. Sini. Nah, di sini kita buat perulangan. Biasa I 0 I lebih kecil N, koma, tanda dolar, I plus kurung kerawal, di tengah-tengahnya enter. Nah, di sini kode untuk pencarian data mahasiswa nanti, data NIM mahasiswa, untuk komputer bisa cari-cari. Kita masukin NIM. Nah, di sini bukan kurung kerawal tapi kurung siku-siku. Nah, kita masukin indeks I di sini. Jika NIM indeks I sama dengan NIM target, maka di tengah-tengahnya enter. Nah, kodenya IDX-nya itu diubah jadi I ya. Kalau udah break. Nah, ini artinya komputer akan melakukan perulangan ini, teman-teman. Jika misalnya nih, jika NIM 1 nih, indeks 1 NIM 1 itu sama dengan NIM target. Contohnya ini misalnya nih, kita ada angka 0, ada angka 1, ada angka 2. Nah, kita mau nyari angka 2. Nanti komputer akan buat gini, teman-teman. Di sini ya, nanti jadi NIM 0. NIM 0 isinya itu adalah angka berapa ya? Angka 1, 2, 3 tadi ya? Ya, angka 1, misalnya angka 1. Nah, apakah sama dengan yang kita cari angka kita tuh 2? Enggak. Berarti kalau enggak, ulang ke sini lagi. Tambah 1. Nah, berarti dia lompat ke data yang kedua. Berarti NIM indeksnya yang ke 1. Berarti angka 2. Apakah sama dengan yang kita cari? Ya, sama. Nah, kalau sama, jadi indeksnya yang tadinya -1 juga jadi 2. Habis itu break. Nah, ini kenapa -1? Ini jadi ya, di PHP itu array itu dimulai dari 0. Nah, kita asumsikan dulu apa yang kita cari itu belum ketemu. Nah, kalau udah ketemu, baru kita ubah indeksnya jadi apa yang kita cari tadi itu, misalnya 2. Nah, berarti nanti ini berubah jadi 2. Jadi teman-teman, kalau udah ketemu, nanti komputernya break. Artinya lepas dari kode ini atau lanjut ke kode selanjutnya, gitu, teman-teman. Nah, ini dia kode selanjutnya. Sama juga pakai percabangan. Nah, di sini kita akan masukin itunya, nilai barunya. Caranya gimana? Ini tadi kan IDX. Kalau IDX-nya itu enggak sama atau bukan -1,
Ini artinya bukan sama ya, tidak sama gitu teman-teman. Maka komputer ngapain? Nah, komputer. Nah, di sini deh teman. Di sini pointer dipakai. Oke. Artinya pointer ya, teman. Kita pakai ini simbol dan. Baru kita ambil variabelnya. Variabel nilai. Nah, pakai dx. Artinya misalnya ini artinya apa? Melacak alamat nilai yang kita cari tadi. Misalnya kita masukin di nim target ini itu ada nim 2. Nanti kan komputer kan nyari nih 2. Ketemu. Nah, indeksnya nih diubah jadi angka 2. Nah, terus pointer di sini di sini dulu percabangan akan ngecek apakah indeksnya bukan sama dengan -1. Kalau ya lakuin ini. Nanti pointer ngelacak alamat nilai indeks kedua gitu teman-teman. Jadi alamatnya dilacak nih sama dia. Ini bukan nyalin teman-teman, artinya nih variabel p ini nyatet alamat nilai indeks kedua gitu. Nah, baru kita tampilin nih, kan udah dapat alamatnya. Ya nih, siapa nih? Alamat siapa ini gitu kan? Ya kita kasih lah. Nih, name-nya sesuai. Name-nya ditemukan. N. Name-nya ditemukan nih. Atas nama siapa? Atas nilai siapa gitu. Kita kasih tahu. Nih, atas nama ini misalnya. Kita masukin lah nilai pakai dx. Indeksnya idx. Ya. Itu pakai /n. Boom. Nah, terus kasih tahu nih nilainya berapa. Nilai awalnya. Nah, ini nilai awal berarti bukan nilai ini, Cok. Ini nama. Nah, ini baru nilai ya, teman-teman. Banyak teman-teman. Oke dah. Nilai indeks ya. Jangan lupa kasih spasi biar ganteng. Oke, masukin deh. Minta nilai baru. Masukkan nilai baru maksudnya. Minta masukkan nilai baru. Nah, di sini kita buat inputan lagi. Kayak biasa. Biar rapi, kita sejajarin aja dah. Kayak rapi nih pasti. Nah, di sini kita buat inputannya, nilai baru. Nilai baru sama dengan pakai ini mana tadi ya? int ini deh. Nilai baru pakai int.
titik koma. Coba deh kita jalanin. Apakah ada yang error? Ada yang error. Di line 44. Oh, titik koma. Oke, nggak bisa nih. Coba ya. Nggak France. Ini 1. Contoh ya teman-teman. Nah ini 12. Ini Fahmi. Nilainya 2. Nilainya 11, 12. Update nilai ya, ini bisa nih. Update nilai. Ada nilai yang diperoleh, ketik 0 jika tidak. Masukkan NIM. Mantap. Oh ya. Ini juga nggak perlu, oke. Nilai 2. 2. Nilai 3. Ngelek. Oke, biar teman-teman. Ada nilai yang ingin diperbarui, ketik 0 jika tidak. Masukkan NIM mahasiswa. Nah, udah bisa teman-teman. Coba kita masukin NIM mahasiswa, pin aku deh. NIM ditemukan. Nah, bisa. Dari awal nggak ada. Bentar teman-teman. Ini ada yang error. Oke teman-teman. Jadi kesalahan fatal saya tadi ada di sini. Ini nih. Aku naruhnya ini di luar teman-teman. Di luar dari apa nih? Dari apa nih? Dari kode loop, for loop. Harusnya di sini teman-teman. Setelah nilai itu ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, sorry. Harusnya di sini. Agak ngelek. Nah, ini harusnya berfungsi teman-teman. France tuh saya 13. Oke. Kali ini harus berfungsi pasti. Udah ngelek teman-teman. Ini itu ya teman-teman. 13 nilainya, kira udah bisa. Kita lanjut. Oke. Kayaknya ngelag banget ya teman-teman. Sebentar teman-teman, aku pengen restart dulu. Udah nggak perlu teman-teman. Kita lanjut. Udah bisa ya teman-teman, masukkan nilai baru. Nah, baru di sini kita validasi nilai barunya. Pakai percabangan. Biasa teman-teman. If nilai barunya itu
lebih besar atau sama dengan 0. Itu unik banget tau kan. Kayaknya aku perlu restart ini dulu bentar ya. Aku harus restart dulu. Oke teman-teman, udah aku restart ya. Ini udah lumayan nih, udah nggak nge-lag. Jadi mari kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya buat ini teman. Atau nilai baru lebih kecil sama dengan 100. Kurung kurawal di tengah-tengahnya enter. Nah baru di sini pointernya apa kita ubah. Jadi nilai baru. Ini dia. Astaga, masih nge-lag ya teman-teman. Aduh. Oke, nilai baru. Eko, bukan Pak Eko, tapi Eko nilai berhasil ditemukan. Ditemukan lagi. Di-update. Astaga. Udah lanjut. Titik koma kita pakai ini. Apa? /n ya? Ya, /n. Ya, habis itu kondisi lainnya. Else. Jadi kondisi lainnya itu untuk nilai baru tidak valid. Ini seperti valid, update dibatalkan aja lah. Dibatalkan. Oke. Kita kasih spasi, yang punya garis baru, titik koma. Terus habis itu kita buat else lagi untuk yang ini. Kondisi lainnya, jika yang di atas tidak terpenuhi, maka lakukan ini. Eko nim tidak ditemukan. Oke. /n. Kita taruh di garis baru. Titik koma. Oke. Let's check it out. Apakah ada yang error? Kalau ada yang error, kita perbaiki. Agak lemah ya teman. Oke. Sini. Antivirus. Minggir. Oke, dah. Fahmi. Name 2. Ini contoh ya teman-teman, contoh aja. Nah, ada nilai yang ingin diperbarui, ketik 0. Jika tidak, masukkan nilai mahasiswa. Aku mau mengubah nilai Pamina ya.
Nah, nilai ditemukan, masukkan nilai baru. Oke, tapi teman-teman salah 100. Berhasil. Oke, tidak ada error teman-teman. Kita lanjut untuk output. Nah, itu berupa tabel sederhana ya teman-teman. Output tabel. Kita buat tabel yang sederhana aja. Eko. Ini dia. Si jali-jali, bukan. Daftar nilai akhir. Jangan lupa kita taruh di garis baru. Titik koma. Nah, kita buat headernya, buat kepala tabel. Gampang banget. Kalau untuk yang sederhana ya teman-teman. Nih kita pakai astaga ngalek coy. Oke teman-teman, kita pakai strpad. Nah, aku udah pernah jelasin juga ini teman-teman apa itu penggunaan strpad di video sebelumnya. Kita masukin untuk name, kita kasih spasinya itu 10. Lalu di sampingnya kita kasih garis tabel. Jangan lupa spasi biar cakep. Habis itu untuk name, untuk di sampingnya sama juga kita pakai strpad. Nah, di sini untuk nama. Spasinya kita kasih deh 30. Soalnya kan nama itu panjang kan teman-teman, ada yang panjang. Jadi kita kasih 30 aja. Dan garis tepi tabel, titik koma. Dan yang terakhir strpad juga. Untuk nampilin header nilai. Kita kasih berapa? 10 aja deh. Kebanyakan gak sih 10? 5 aja ya. Lalu nggak perlu. Kita nggak perlu kasih garis tepinya. Dah. Habis itu kita kasih garis di bawahnya. Kita pakai echo str repeat. Oke, kita kasih nih garis tepinya ini aja. Kita ulangin sampai 50 kali. Titik koma. Jangan lupa teman-teman, kita taruh /n garis baru. Oke, udah nih. Nanti outputnya nih bisa cakep nih, teman-teman. Nah, di sini untuk pengulangan output. Jadi kita nggak perlu ulangin kita nggak perlu harus tulis output baru gitu ya teman-teman. Gitu lah teman-teman. Kasih 0 titik koma. 0 itu lebih kecil dari n. Artinya batas pengulangan itu sampai sebanyak n. Kalau n-nya ada 2 berarti diulang 2 kali. Itu teman-teman. Kurung kerawal di tengah-tengahnya, enter. Nah, baru di sini kita masukin output. Kita pakai strpad juga ya teman-teman. Sama biar sama kayak yang di atas. Nah, kita masukin nih name. Jangan lupa indeksnya. Bukan 1 tapi i. Terus kita kasih berapa spasinya? 10. Biar sama kayak di atas. Terus kita kasih garis tepi.
Kemudian untuk di sampingnya sama juga pakai strpad. Di sini untuk nama, jangan lupa indeksnya. Kita kasih spasinya kayak yang di atas 30. Ini ya. Yang terakhir itu adalah sama juga strpad untuk nilai. Jangan lupa bisa indeks. Kita kasih 5 spasinya. Nggak perlu ya, udah. Ini aja. Oh ya, perlu. Untuk nilai barunya. Nanti biar ada di bawahnya lagi gitu. Oke. That's it. Kita uji coba. Is it work? Nilai 82. Apa ini? Unexpected. Oh astaga, sorry. Ini titik 2 coy. Harus teliti kita teman-teman. Harus teliti banget. Frans, nih nama panjangku ya. Aku tuh buat Frans Boy Perlindungan Tambun. Untuk NIM, ini NIMku 25091 095. Ini NIMku. Nilai kita buat 23. Terus nama temanku Fahmi Yusuf Alamsyah Siregar. Nilainya aku nggak tahu sih. Coba ini deh. Nilainya 24. Update apa nih? Gak salah. No. Langsung muncul tabelnya teman-teman. Dan rapi juga teman-teman. Rapi. Tuh. Apa yang tadi aku bilang kan? T30 kalau namanya panjang, seberapa panjang nanti, yang di atas akan tetap ngikutin sama yang di bawah. Jadi nggak ada serge. Dan untuk NIM juga teman-teman. Nah, kita coba untuk mengganti nilai ini teman-teman. Kita coba apakah berhasil. Pasti berhasil teman-teman. Nama Alif. Ini nama pendek aja ya. Terus NIM 12 aja dah. Nilainya misalnya nih, nilainya 0. Terus temanku nih, dia 21 deh. Terus nilainya itu 100. Aku nggak terima kan, nilaiku kok 0, temanku 100. Masukkan NIM, NIMku deh. Oke, NIM temukan, nilaiku 0. Udah aku ubah deh jadi 100 nilaiku dah. Nah, boom, 100 teman-teman. Sama kayak temanku. Jadi ya, pointer juga berguna untuk memanipulasi nilai. Selain memanipulasi nilai, pointer juga berguna untuk mencatat alamat dari sebuah variabel lain gitu teman-teman. Oke teman-teman, udah jadi teman-teman, berhasil nih. Ini outputnya berhasil teman, rapi hasilnya. Ya meskipun ya sangat sederhana, sangat sederhana ya. Ini pengalaman pertama aku teman-teman. Oke, jadi ini kode-kodenya ya teman-teman. Ini udah fix, nggak ada salah-salah lagi. Ini untuk untuk judul. Kemudian ini baris kode untuk inputan jumlah mahasiswa. Dan di bawahnya ini untuk tempat penyimpanan data atau array. Dikosongin. Kenapa dikosongin? Ya biar kosong, biar data-data yang kita masukin kayak Fran, NIM, 0 itu bisa masuk ke sini.
Nanti kalau kita kita masukin sini enter, nanti dia masuk ke sini teman-teman. Masuk ke sini NIM, terus namaku, nanti masuk ke sini, nilaiku juga masuk ke sini teman-teman. Nah, gitu, makanya kita kosongin, jangan diisi nanti error. Dan untuk baris kode yang ini ya bisa kalian lihat teman-teman, ini adalah untuk inputan nama, NIM, dan nilai. Pakai for loop ya teman-teman, supaya komputer bisa meminta inputan sebanyak jumlah mahasiswa yang kita kasih, bisa diulang-ulang gitu. Nah ini untuk apa nih, untuk spesialnya untuk nilai, karena ada validasinya teman-teman. Jika nilai itu tidak sama dengan tidak sesuai, maka komputer harus ngapain. Nah baru disinilah letak utama dari baris kode itu, dimana pointer digunakan di sini ya teman-teman. Nah ini untuk apa, untuk mencari di mana data yang kita ingin kita cari gitu, teman-teman. Dan pointernya itu kita deklarasikan di sini dah. Ini dia pointer ya teman-teman, yang sudah aku bilang tadi, berguna untuk mencatat lokasi data nilai ini, di mana dia, di indeks mana dia gitu teman-teman. Dan ya ini untuk mengganti nilai, setelah komputer cari kan udah ketemu, nah dia kasih tunjuk nih, ini kan udah ditemukan atas nama siapa, nilai awalnya berapa, terus mau masukin nilai barunya, mau diganti nilai berapa gitu teman-teman. Ya kemudian untuk validasi sederhana. Dan ini kondisi selain percabangan tadi gitu teman-teman. Dan ini output tabelnya sederhana juga teman-teman, aku nggak mau ribet-ribet juga ya teman-teman. Ini ya strpad itu ya gini teman-teman, ini parameternya, artinya artinya untuk bagian ini ada 10 kali dia spasi di sini. Ini artinya ada 10 kosong. Kalau 30 berarti dari sini sampai sini ada yang kosong itu 30. Nah ini untuk garis tabel di PHP juga spasi ini dibaca sama komputer, makanya sini ada spasi. Dan ini untuk str repeat, artinya string yang ada di sini terus angka 50, artinya itu diulang sampai 50 kali ini teman-teman. Dan untuk yang ini ya untuk masukin nilai-nilai ini teman. Untuk NIM, nanti NIM ke sini, nama nanti ke sini, nilai ke sini teman-teman. Dan diakhiri dengan tanda tanya, tutup kurung. Dan ya teman, udah selesai teman-teman. Oke. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba.